Begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Damai yang sempurna yang menghapuskan
Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah melalui online. Marilah kita satukan hati untuk memuji dan mengagungkan Tuhan dalam ibadah perayaan Natal 2020 dengan penuh sukacita. Haleluya. Seluruh alam semesta menaikkan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Hosana, layaklah dia disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan oh
layak kami tinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Oh, Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya. Mari semua berhimpun dan bersukaria. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem.
hati kita. Dia Allah yang sudah turun ke dunia, menjadikan kita sebagai umat yang berharga. Haleluya. Mari kita akui, hanya Engkaulah Yesus Juru Selamatku. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia. Jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan
kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami masih mendapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada ibadah Natal sore hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Selamat Natal dan selamat kita menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Sekalipun kita tidak tahu apa saja yang akan terjadi, tapi percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan pegang kendali, ya. Kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang sudah menjadi tema sepanjang bulan Desember ini. Christmas, Christ and COVID, ya. Christmas, Christ and COVID. Lukas pasal yang kedua, satu ayat saja, ayatnya yang ke-52. Lukas pasal 2 ayat yang ke-52 saya membacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, dari Alkitab kita bisa menyimpulkan ada 4 macam proses kelahiran. Proses kelahiran Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Proses kelahiran Hawa, hanya ayah tanpa ibu. Proses kelahiran Tuhan Yesus, hanya ibu tanpa ayah. Dan kita semua melalui keduanya, melalui ayah dan melalui ibu, ya. Lukas 2 mengatakan bahwa Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Kata bertambah itu menunjuk pada sebuah pertumbuhan atau perkembangan. Nah, kalau kita bicara tentang pertumbuhan, semua yang hidup pasti bertumbuh. Manusia yang hidup pasti bertumbuh. Dari anak-anak menjadi pemuda, pemudi, dewasa, dan orang tua. Orang yang sakit pun bertumbuh ke arah kesembuhan atau sebaliknya, walaupun pertumbuhannya kelihatan lambat. Nah, secara rohani, kalau kerohanian kita hidup, maka kita juga pasti akan bertumbuh. Hari ini kita merayakan Natal, walau hanya melalui ibadah online. Setiap tahun perayaan Natal kita adakan, ya, Natal kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi seharusnya Tuhan Yesus lahir satu kali saja di hati dan hidup kita. Kemudian besarkan atau izinkan Tuhan itu bertumbuh menjadi makin besar, makin kuat, sampai Tuhan menjadi Raja yang berdaulat atas hidup kita. Mengapa Tuhan Yesus itu harus bertumbuh dalam hidup kita sampai menjadi besar dan menjadi Raja dalam hidup kita? Alasan yang pertama, ketika Tuhan Yesus masih bayi, Tuhan Yesus tidak dapat melakukan apa-apa. Sebab itu Yusuf dan Maria diperingatkan dalam mimpi supaya mereka membawa Tuhan Yesus yang masih bayi ke Mesir, ya. Matius pasal 2 ayat yang ke-13. Matius pasal 2 ayatnya yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita belajar kata besar, ya, kata besar itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif, besar itu, ya, berarti lebih dari ukuran sedang atau biasa. Besar penghasilannya itu berarti diberkati Tuhan luar biasa. Dan besar badannya itu berarti
subur badannya, ya. Kemudian yang negatif, ya, yang negatif apa? Besar kepala. Apa itu besar kepala? Artinya sukar dinasehati. Besar lambung, ya. Apa itu artinya besar lambung? Suka makan banyak, ya. Kemudian besar mulut. Apa itu besar mulut? Artinya suka membual, suka menyombongkan diri dengan perkataan. Lalu besar lengan, itu artinya berkuasa dan kuat, ya. Dan masih ada lagi kata besar-besar yang lain, ya. Yesaya juga menubuatkan dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6a. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6a dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan ayat 6 dikatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Perhatikan besar kekuasaannya. Alkitab mengakui Tuhan Yesus bukan hanya bertambah besar secara fisik dan hikmatnya, tetapi besar dalam banyak hal. Besar perbuatannya. Kitab Yeremia berkata, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Kitab Ulangan mengakui dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan mata sendiri. Musa dalam kitab Ulangan masih berkata, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun Raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah menjadi besar, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mencatat banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Menyembuhkan orang yang sakit, meredakan badai yang datang tiba-tiba, membuat air anggur yang lebih manis rasanya, membangkitkan orang mati. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali Tuhan Yesus lahir di hati dan hidup kita. Setelah itu mari izinkan Tuhan itu menjadi besar dalam hidup kita, sehingga ketika Tuhan sudah menjadi besar dalam hidup kita, maka perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib juga akan terjadi atau akan kita alami dalam hidup ini. Kalau Tuhan sudah menjadi besar dalam hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, sebab Tuhan yang menjadi jawaban bagi semua permasalahan hidup kita. Bukankah kita juga sedang atau sudah mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita, asal kita tidak keluar dari rancangan Tuhan. Besar perbuatan Tuhan dalam bentuk perlindungannya. Mazmur 91, ya, kita bisa membaca, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang luar biasa. Engkau hanya menontonnya dengan mata sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, ya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Sebab itu jaminannya malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kemah itu bicara tempat tinggal, tempat pelayanan, tempat usaha kita, ya. Sejak akhir Maret sampai bulan Desember ini, ya, 9 bulan hampir kami tidak pernah bertemu, ya, karena tidak ada ibadah offsite, ya, offline, ya, tidak ada ibadah offline, ya. Tapi ketika bertemu, saya bersyukur. Kenapa? Semuanya gemuk dan segar.
Nah, itu membuktikan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib ya. Walaupun di sana sini orang lagi bingung ya, mungkin income-nya berkurang, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap dipelihara dalam anugerah Tuhan ya. Yang kurus itu sedikit saja, yang gemuk lebih banyak ya. Ya, puji Tuhan. Itu bukti nyata bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Kemudian pemeliharaannya dalam kesehatan kita. Dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat-ayat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, jaminan atau pemeliharaannya bagi usaha atau pekerjaan tangan kita. Kitab Ulangan berkata, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu dari padang gurun yang besar ini. Ke 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Alasan yang pertama mengapa Tuhan harus menjadi besar dalam hidup kita, supaya kita juga mengalami perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Yang kedua, Tuhan Yesus yang kelahirannya kita peringati setiap tahun tidak terus menjadi bayi ya. Bayangkan kalau dilahirkan satu kali bayi terus ya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lucu terus ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Aneh ya. Itu ada sesuatu yang kurang pas itu ya. Nah, satu kali nanti Tuhan akan menjadi raja yang akan menghakimi dan memberi upah kepada semua manusia di dunia ini. Kitab Wahyu berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal itu identik dengan sukacita. Kata Natal itu berasal dari bahasa Portugis yang berarti kelahiran. Dan kita semua sudah mengerti yang dimaksud kelahiran di sini adalah kelahiran Tuhan Yesus juru selamat dunia ya. Juru selamat cuma ada satu di dunia ini. Kalau juru banyak, juru masak, juru rawat, juru segala banyak ya. Jika kelahirannya yang kita rayakan, maka kita hanya akan merayakannya setahun sekali saja. Tetapi jika kehadirannya yang kita rayakan, itu berarti setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari dalam hidup kita, kita selalu merayakan kehadirannya. Sebab Tuhan itu hadir dan tinggal dalam hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel. Jika Allah Immanuel ada di dalam kita, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan hal-hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, seperti pandemi COVID-19 yang bisa juga menjadi gambaran masalah-masalah yang lain dalam kehidupan ini. Biar lewat Natal hari ini Kristus menjadi jawaban bagi semua permasalahan hidup kita, dan kita tetap berdiam ya, dan izinkan Tuhan tetap berdiam dalam hidup kita sampai Dia menjadi raja yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin kita sama-sama naikkan pujian Immanuel ya. Nyanyi dengan pengertian biar sungguh-sungguh Allah Immanuel menyatu dalam kehidupan kita. Haleluya. Namanya
Allah Immanuel itu ada dalam hidup kita, apakah kita perlu merasa takut, merasa khawatir? Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Kita sudah mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Pandemi 9 bulan ini, kita sudah melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kita, bagaimana Tuhan memproteksi kehidupan kita. Bukankah itu perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup, yang kadang kita tidak sadari. Sebab itu sekali lagi saya berkata, satu kali Tuhan lahir di hati kita, besarkan Dia sampai Tuhan menjadi Raja yang menguasai dan berdaulat atas hidup kita. Maka saya tetap percaya, kalau Tuhan memilih kita, Dia yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami dalam masa-masa yang sedang mengalami kegoncangan ini. Biar kebenaran firman-Mu terus tertanam dalam hati kami. Kami punya Allah Immanuel. Kami tidak sekedar merayakan kelahiran sore hari ini, tapi kami merayakan kehadiran Tuhan setiap saat dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, Engkau Allah Immanuel beserta dengan kami semua. Meteraikan firman-Mu dan terjemahkan lebih lagi kepada setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi junjungan hidup kami, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Malam kudus, sunyi senyap, yang telah bawa kami padamu di kandang Betlehem jadimu. Tuhan langit dan dunia, Tuhan langit dan dunia. Malam Dia, malam kudus, damai telah datang terus di dunia yang hilang dalam gelap. Perjanjian Allah sudah genap. Amin, pujilah Allah. Amin.
Puji Tuhan, mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, kita tengadakan tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terpujilah Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan jiwa kami. Mujizat yang paling besar dalam hidup kami adalah keselamatan jiwa kami. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus kami terus-menerus diperbaharui. Sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat untuk setiap pribadi pada saat ini. Di dalam suasana perayaan Natal ini, setiap pribadi mereka mantap di dalam Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh para nabi. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, keselamatan jiwa kami dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Sungguh satu korban yang agung. Di dalam Yesus kami mendapat jaminan keselamatan, hidup kekal di surga. Yesus Kristus yang suci kudus itu. Mari Tuhan, setiap pribadi pada saat ini kami berseru satu nama yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga saudara. Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara. Tuhan memberkati kesehatan saudara. Mari Tuhan, setiap pribadi umat-Mu menjadi umat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam situasi kondisi COVID-19 ini, mari Tuhan lindungi setiap pribadi dan keluarga mereka masing-masing dengan darah Yesus Kristus yang suci, yang kudus itu. Perlindungan kesehatan, pembelaan Tuhan atas kehidupan setiap pribadi keluarga mereka, ekonomi mereka. Tuhan buka keran-keran yang baru. Tuhan memudahkan rezeki setiap pribadi sekeluarga. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Dalam situasi kondisi sekarang ini, kami percaya Tuhan penuh belas kasihan. Mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa negara Indonesia ini. COVID ini bisa teratasi. Ditemukan vaksin yang tepat. Indonesia diberkati Tuhan. Kekasih Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang kukasih di dalam Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.